A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah, gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau kasih tahu nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah yang mungkin pencinta drakor nih. Ya Ustadz Maulana pencinta ya. drakor. Ada info penting. Yang pencinta drakor di belakang saya Oh, dong. itu istrinya. Dia juga. Oh, dia juga ya. Berarti ini kalau buat para wanita nih katanya Hari Patah Hati Nasional. Oh, kenapa begitu? Iya. Kenapa bisa? Karena Ustadz tahu nggak Lee Min Ho? Lee Min Ho yang agak mirip muka saya itu kan? Bukan itu Ustadz. Oh, yang Korea. Iya, yang orang Korea itu. yang pemain drakor itu kan. Itu dia nikah sama orang Indonesia. Masa sih? Iya, nggak percaya. Masa? Lee Gimana Min Ho caranya? nikah sama Indonesia. Enggak. Kok aku udah Bener. diundang? Dari orang Batak nih, Batang Jawa Tengah. Kalau nggak percaya nonton tayangannya nih sebentar. Penasaran? Yuk kita lihat jamaah. Nah, itu Oh, dia. itu mah bukan Lee Min Ho yang pemain drakor itu. Tapi kan Lee Min Ho namanya. Namanya juga. Iya. Dan orang Korea juga. Tapi dia nggak main drakor. Oh iya. Dia mainnya apa? Nggak main. Ya, jangan. Saya nggak tahu dia kerja apa. Jangan. Tapi yang namanya jodoh itu unik Ustadz Maulana ya. Ini Iya. orang Indonesia bisa menikah dengan orang Korea Selatan. Mm-mm. Nah tapi ya itu dia. Hari ini kita bahas ya namanya jodoh itu unik. Makanya kita angkat temanya jodoh itu unik. Alhamdulillah. Nah begitu juga dengan masalah perjodohan yang lain. Perjodohan yang lain. Di sekitar kita ini banyak banget orang-orang juga yang mungkin mencari jodoh. Nah tapi bicara masalah tentang jodoh ya. Mungkin kita nggak tahu ternyata orang sekitar kita. Orang deket. Kayak Ustadz Maulana selama ini masih mencari lama. Belum dapat lagi ya Ustadz Syam ya Ustadz Zanada ya. Kita nggak tahu juga. Tapi bagaimana sih sebenarnya yang namanya ciri-ciri orang itu adalah jodoh gitu. Ini jodohku katanya dulu film oh Kasino, almarhum Kasino. Ini pasti jodohku gitu. Katanya bukan, ini pasti jodohku gitu. Bukan juga. Gimana caranya Ustadz yang mengetahui itu jodoh kita? Iya. Silakan. Ustaz Samijin dan Ustaz Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah hari ini tanggal 28 Zulqa'dah 1443 Hijriah. 2 hari lagi kita masuk pada bulan Zulhijjah. Jangan lupa amalan ibadah di bulan Zulhijjah. Mulai dari adanya berkurban, haji, dan kalau yang mau berkurban mulai 1 Zulhijjah jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai nanti kurbannya selesai dikurbankan baru bisa potong rambut dan potong kuku selama 10 hari itu. Baik kepada semua jamaah yang hadir, Masya Allah tabarakallah. Kalau melihat tadi tayangan tadi Masya Allah ini luar biasa. Nah pertanyaan dari Mas Fadli ini menarik juga nih buat jamaah. Mungkin juga pertanyaan sama-sama jamaah, betul tidak? Ciri-ciri orang yang jadi jodoh kita siapa sih? Ternyata ciri orang yang menjadi jodoh kita adalah yang memberikan ketenangan. 2, 3, ketenangan. Kalau aku bersama dia, merawat denganmu. Kayak lagunya siapa tuh? Rizky Febian. Aku gak ngerti lagunya itu. Oh iya Ustadz Syam yang tahu. Bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Itu ketika kenyamanan, ketenangan itu muncul, kok kalau aku nyaman banget dan merasa cukup. Merasa cukup. Ada aja. Karena mawaddah yang dimunculkan di situ. Bahkan bisa memahami antara satu dan yang lainnya. Disinilah Allah memberikan apa? Bentuk penerimaan. Ketika sepertinya Allah mudahkan. Itu namanya dijodohkan. Sekali lagi dijodohkan. Bahkan ini takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita berusaha untuk memperbaiki takdir. Dan pilihan itu luar biasa.
Maka kalau ditanya, aduh jodoh itu unik ya. Dan tidak ada yang mengetahui sebenarnya. Tapi merasakan iya. Makanya kadangkala Allah berikan jamaah. Diberikan satu kemudahan. Atas apapun yang dilakukannya dimudahkan. Bahkan seluruh keluarga pun mendukung. Sehingga satu tujuan serta kemantapan lewat salat istikharah. Maka dari semua itu aku kemiripan, kebiasaan, kok aku nyaman, kok ini. Nanti kok semua dimudahkan, kok sepertinya kita satu tujuannya. Iya ya, abis itu setelah salat sunnah istikharah ternyata itu ditetapkan, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tapi Iya. sampai saat ini belum ada yang merasa tenang, nyaman, itu belum ada Ustadz ya? Lah kan pengajian banyak, kita kan nggak pernah tahu. Iya, kita doain ya. Doain aja kita Ustadz doain. Nada ya, Masya Allah. Karena, Terima kasih banyak. karena banyak jadi gitu. Oh. Udah tenang di sini, pindah lagi tenang lagi di sini. Oh, banyak tenang ya dong. Tenang. Terima kasih Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah. Jamaah! Yeay. Ada yang bilang sama saya, Mas Fadli, bener gak sih katanya gini, kalau kita sama orang itu gak boleh terlalu benci. Nanti malah jadi jatuh cinta. Tapi pertanyaannya, emang bener ya kalau misalnya orang yang kita benci itu lama-lama akhirnya menjadikan diri kita cinta, Ustazah Nada. Iya. Nah ini pertanyaannya, apa sih alasannya? Dan jangan-jangan ternyata itu jodohnya gitu Nah loh. itu dia makanya jodoh itu unik banget ya. Makanya ini Ah, aneh, Masya aneh Allah. tapi nyata gitu ya. Kok bisa musuh jadi Iya. Kok bisa musuh yang dibenci jadi Silakan Ustazah Nada. Masya Allah, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Masya Allah, hari ini kita membahas tentang masalah rahasia dari perjodohan. Jodoh itu unik dan memang jodoh itu memang sangat unik. Yang tadinya kita benci bisa jadi akhirnya berjodoh. Atau yang tadinya kita sangat menyayanginya akhirnya terpisah. Ada istilah Mas Fadli, lama jagain jodohnya orang. Kasian banget akhirnya tadi sangat mencintai, akhirnya ujungnya berpisah. Inilah oleh karena itu dalam Islam betul-betul diajarkan bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berhubungan, khususnya berkaitan dengan masalah jodoh. Dan betul, karena hikmahnya ketika seseorang begitu membenci berlebihan, begitu mencintai berlebihan, ini Allah gak suka. Karena Allah itu suka amalan-amalan yang sedang-sedang aja. Khairul umur awsatuha. Amalan yang paling Allah cinta adalah yang tengah-tengah aja, yang sedang-sedang aja. Cinta, ya cinta sih tapi tidak berlebih-lebihan. Yang tidak akhirnya mengalahkan segala-galanya. Kalaupun benci sekedarnya saja, jangan sampai akhirnya bencinya ini menjadikan dia memiliki tingkatan yang lebih bahaya lagi. Ada iri, ada hasad, ada dengki. Khawatirnya nanti Allah rubah hati sehingga bisa menjadi jodoh kita. Oleh karena itu hati-hati. Dan dalam hadis yang sangat masyhur bahwasannya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ahbib habibaka haunan ma. Nih, cintai orang yang kalian cinta itu ya biasa-biasa aja. Bisa jadi yang kalian cinta itu suatu masa akan menjadi orang yang kita benci. Sebaliknya, kalau sekiranya kita membenci seseorang yang sedang-sedang saja, jangan yang berlebihan. Dikhawatirkan nanti satu masa bahkan dia menjadi orang yang sangat kita cinta. Jadi ini nih kita harus menata hati. Kenapa? Karena hati kita ada pada genggamannya Allah. Hati kita ada pada genggamannya Allah. Inilah yang harus kita pahami. Oleh karena itu kalaupun sekiranya kita membenci seseorang, kita berdoa kepada Allah berikan yang terbaik. Kalaupun kita mencintai seseorang, kita minta kepada Allah agar senantiasa kita bersamanya. Bukan hanya di dunia maupun di hari akhirat. Tadi sudah disampaikan sebelumnya, gimana caranya kalau memang kita cinta, dia biar jadi jodoh kita. Nah minta sama Allah. Dan kalaupun sekiranya dalam bermuamalah ada hubungan-hubungan yang membenci, jangan berlebihan. Allah juga bahwasannya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjuro akhahu fawqa thalathi layalin. Jangan
kita ini mendiamkan orang lain, artinya membenci orang lain lebih dari 3 hari. Karena dikhawatirkan ini akan timbul hasad, ada dengki. Akhirnya kebencian itu Allah rubah sehingga bisa kita bahkan mencintai. Jadi kalau kita menghadapi keadaan, kembalikanlah kita kepada perkara yang sedang-sedang saja. Dan bahkan juga Allah peringatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi nih, yang kamu cinta, yang kamu benci, bisa jadi yang kamu benci itu baik menurut Allah. Atau bahkan sebaliknya, bisa jadi apa yang kita suka itu tidak baik menurut Allah. Oleh karenanya kita manusia nggak tahu, manusia ini tidak mengetahui apa yang akan terjadi kemudian hari. Berserah kepada Allah, perkara yang sedang-sedang saja. Nah tuh, Wallahu a'lam. selalu diingatkan. Iya, kalau cinta jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau benci jangan kelewatan. Jadi semuanya yang sedang-sedang saja. Asik. Aduh, Masya Allah, ya Masya Allah, luar biasa. Masalah jodoh ini memang luar biasa unik. Dan sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Yeay. Ada yang bilang juga nih ya kalau jodoh itu adalah cerminan diri. Tapi ternyata dia pas dapat jodoh, kok malah kebalikan dari dirinya. Lah. Nah, apakah? Wah, pertanyaannya, ini adalah ketentuan Allah, apakah justru ini cobaan atau ujian untuk dirinya? Kita minta penjelasan sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Mas Fadli, guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta jamaah Islam itu indah yang mungkin sedang menanti jodohnya, baik jodoh untuk dirinya, jodoh untuk anaknya, jodoh untuk orang-orang terdekatnya, maka subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 26, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Dari ayat ini ila akhir ayat kita mengambil pelajaran bahwa Allah mengumpulkan, mengelompokkan orang sesuai dengan dirinya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan yang kurang baik akan mendapatkan laki-laki yang kurang baik pula. Laki-laki yang baik akan berkumpul dengan perempuan yang baik, begitu pula sebaliknya. Namun ternyata pada kenyataannya, jadi kalau dikatakan jodoh cerminan diri, loh kok ada orang yang ketemu yang tidak sesuai dengan dirinya. Misal dia adalah seorang yang saleh, seperti Ratu Asia, seorang yang sangat salehah, tapi kok dipertemukan sama Allah tuh jodohnya Fir'aun gitu. Apa menyalahi takdir daripada Allah atau menyalahi ayat daripada Allah Subhanahu wa taala? Kan Allah sendiri yang mengatakan perempuan baik akan ketemu laki-laki yang baik. Nah, ini Ratu Asia ini kurang baik apa gitu? Kurang beriman apa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijanjikan istana di surga. Tapi kok malah bertemu dengan orang yang paling jahat, orang yang paling buruk yaitu Fir'aun. Maka subhanallah, tadi dijelaskan ayatnya. Boleh jadi apa yang menurutmu tidak baik itu justru baik bagimu. Jadi kalau ada orang merasa, ya Allah saya sholat, kok ketemu pasangan saya yang tidak mau sholat? Justru mungkin bisa jadi karena dia tidak sholat itulah menjadi ladang pahala bagimu untuk mengingatkannya sholat. Ratu Asia orang yang baik, tapi bertemu dengan orang yang buruk seperti Fir'aun. Justru Fir'aun menambah kebaikan Ratu Asia. Kenapa? Karena setiap hari Ratu Asia akan bersabar menghadapinya. Setiap hari Ratu Asia akan diuji. Saya harus taat kepada suami saya walaupun dia seperti itu. Maka subhanallah, tidak selamanya yang menurut kita tidak baik itu beneran tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Justru menjadi ujian, betul. Ujian bagi siapa? Ujian keimanan bagi diri seseorang yang sedang menjaga keimanannya. Dan juga ini pelajaran yang kedua, jangan pernah kita merasa baik. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik justru baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru. Allah tidak melihat daripada ajsamikum, daripada fisik kalian, daripada tampilan luar kita, tapi Allah melihat qulubikum, daripada hati kalian, hati kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya, jangan pernah merasa diri baik dibandingkan orang lain
karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jikalaupun kita mendapatkan pasangan yang kita merasa bukan cerminan diri kita, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pasti ada pahalanya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jadi segala sesuatunya yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat Pasti. kita. Jadi Kita jangan nggak pernah tahu berpikir, rahasianya. oh beda-beda, ini kasih kebiasaannya beda, apanya beda. Itu nggak usah dipikirin, bisa jadi ladang pahala. Betul. Tapi saya justru malah bingung orang-orang yang kayak Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kenapa Ngapain lagi? saya lagi? Ustadz Maulana itu orang coba Ustadz Zanada pikir, baik iya, Udah baik. soleh iya, Masya Allah. mapan iya. Masya Allah. Tapi kok sampai sekarang belum dapet jodoh. Nah. Ustadz Maulana mau coba gak? Nggak ada metodenya, kayak dikasih caranya, ada caranya. Ada, saya tuh pernah baca tuh di ini ya apa namanya di internet. Itu ada tuh katanya buat cari aplikasi jodoh online gitu. Itu Iya. mah kayak beli kucing dalam karung. Jangan seuzon dulu. tahu-tahu beda. Kan disesuaikan gambar beda karakternya, orang. disesuaikan karakternya, kebiasaannya apa. Dan itu banyak yang menikah. Emang siapa? Ada yang mau Tahu siapa dia? tahu aja mau tahu banget. Enggak, maksudnya siapa yang berjodoh Ah, seperti itu? mau tahu aja mau tahu banget. Ah. Kalau mau tahu banget setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Memang siapa yang dapat jodoh? Terpancing kan?